Validitas berasal dari kata validity yang memiliki makna sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Answar 1986. Dan menurut Cooper dan Tildel dalam Julganev 2006, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak 2006, validitas berhubungan dengan suatu pengubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Macam-macam validitas. Menurut Sugiono, validitas terbagi menjadi dua, yaitu validitas dalam dan validitas luar. Validitas dalam atau internal merupakan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Dalam validitas dalam atau internal ini dipecah menjadi dua, isi dan konstruksi. Lalu validitas luar. Validitas luar atau eksternal merupakan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Dan dalam praktiknya dibagi menjadi 4. Yang pertama validitas isi, validitas konstruksi, validitas kriterium, dan validitas rupa. Dalam validitas isi, tingkat representativitas isi atau substansi pengukuran terhadap konsep variabel sebagaimana dirumuskan dalam definisi operasional. Artinya, jika alat ukur berupa sebuah pertanyaan, maka kalimat pertanyaan itu mewakili substansi apa yang hendak diukur. Contoh kasus mengukur tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi balita, bukan gizi orang dewasa. Yang kedua, validitas konstruksi atau validitas konstruk. Validitas ini ditekankan pada konstruksi pertanyaan satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Pertanyaan satu dengan lainnya atau pokok-pokok yang dicantumkan dalam instrumen satu sama lainnya harus relevan. Contoh kasusnya yaitu pengetahuan tentang gizi balita ibu-ibu hamil yang datang ke rumah sakit, maka pokok masalah yakni pengetahuan tentang gizi balita. Dan yang ketiga, validitas kriterium. Contohnya, bila seorang mahasiswa ketika tes masuk mendapat nilai bagus dan tinggi dan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan tamat ternyata lancar dan mudah dengan nilai-nilai yang bagus, maka alat ukur berupa tes ujian masuk perguruan tinggi memiliki validitas prediksi yang handal. Bila analisis tes korelasi kuat, berarti validitas kriterium tinggi, bahkan sebaliknya. Validitas rupa. Validitas rupa berkaitan dengan pengukuran atribut yang konkret tanpa membuat suatu inferensi atau suatu kesimpulan. Contohnya yaitu perilaku membuang sampah padat yang sehat kemudian dikonsulkan pada ahli perilaku sehat berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dani Herono, NIM 19081020. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Answar 1986. Selain itu, validitas
adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Menurut Cooper dan Schlenger dalam Sulganev 2006. Nah, menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya suatu kuesioner. Hasil uji coba dilakukan uji korelasi antara skor item dengan skor total. Bila korelasinya rendah, berarti pertanyaannya itu tidak terpaut atau dan harus di-drop. Nah, sedangkan menurut Sugiharto dan Sitanjak, validitas berhubungan dengan suatu perubahan yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang harus diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakan tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya, pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus korelasi produk momen. Menentukan validitas suatu alat instrumen, tentunya kita perlu menghitung korelasi antara skor yang diperoleh hasil uji coba dengan skor yang diperoleh melalui alat ukur lain yang telah dibakukan atau diasumsikan memiliki validasi tinggi. Perhitungan validitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rumus. Penjelasan-penjelasan berikut ini kita akan membahas tentang cara uji validitas sebuah instrumen dengan menggunakan teknik korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, selanjutnya secara umum korelasi produk dengan angka kasar adalah koefisien validitas sama dengan banyaknya subjek dikali sigma nilai pembanding kali nilai dengan instrumen yang akan dicari validitasnya dikali dengan kurung sigma nilai pembanding dikali dengan kurung sigma nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Kemudian hasilnya dibagikan dengan hasil dari jumlah akar yang terdiri dari subjek dikali sigma yang dinilai pembandingannya dikuadratkan, kemudian dikurangi sigma nilai pembanding kuadrat, kemudian hasilnya dikalikan dengan jumlah banyak subjek dikali sigma yang nilai dari instrumennya yang akan dicari validitasnya dikuadratkan, kemudian dikurangi sigma nilai dari instrumen yang akan dicari validitas kuadratnya. Sebagai contoh, kita telah menguji coba instrumen tes hasil belajar yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu kita ingin menganalisis tingkat validitasnya. Tentunya, untuk mengukur tingkat validitasnya diperlukan instrumen pembanding. Sebagai instrumen pembanding dapat diambil dari berbagai skor hasil belajar lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui apakah nilai korelasi tersebut sudah signifikan atau tidak? Yaitu dengan menggunakan rumus. Seperti yang sudah tertera, RPQ sama dengan RTP kalikan SDY dikurangi SDX dibagi akar SDY kuadrat ditambah SDX kuadrat min 2 dalam kurung R kali TP kali SDX kali SDY. RPQ di sini adalah angka korelasi yang telah dikoreksi, sedangkan RTP adalah angka korelasi sebelum dikoreksi. SDY merupakan standar deviasi total dan SDX yaitu standar deviasi item. Nah, dari hasil perhitungan korelasi nanti akan didapatkan satu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah item tersebut layak digunakan atau tidak. Nah, di sini kan juga terdapat tabel produk momen. Nah, tabel produk momen ini diperlukan
untuk menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan. Biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Artinya, suatu sistem dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Hal ini berarti item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Jika R dihitung lebih dari sama dengan R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Untuk menentukan standar deviasi diperlukan rumus akar sigma X min X rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Kemudian, nilai dari standar deviasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus R PQ yang tadi sudah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih reliabilitas itu. Jadi, menurut Sugiharto dan Situnjak, reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Memperhatikan pendapat tersebut, maka reliabilitas merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen tersebut digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasil yang didapat adalah relatif stabil atau konsisten. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Di sini terdapat beberapa metode estimasi reliabilitas yang diungkapkan oleh Allen serta Yen. Metode yang pertama adalah metode tes ulang atau tes retest. Pada metode tes ulang ini menggunakan instrumen yang sama dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Jadi, korelasi skor tampak yang didapat dari pelaksanaan pengujian atau instrumen yang pertama dan yang kedua menunjukkan besarnya koefisien reliabilitas instrumen tersebut. Metode selanjutnya adalah metode bentuk paralel atau parallel forms. Pada metode ini menggunakan 2 instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, serta tingkat kesulitannya. Metode selanjutnya adalah metode konsistensi internal. Pada metode ini hanya menggunakan satu instrumen saja, sehingga untuk pengujiannya hanya dilakukan 1 kali. Di antara metode-metode yang ada, metode konsistensi internal ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Hal ini karena pengujiannya hanya dilakukan 1 kali saja, sehingga masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada saat pengulangan dapat dihindari. Baik, di sini selanjutnya adalah metode tes ulang atau retest. Nah, pada tabel yang pertama ini merupakan cara menentukan koefisien realitabilitas metode estimasi ulang. Yang mana dalam menentukan metode tes ulang ini kita harus punya sampelnya terlebih dahulu. Nah, sampelnya di sini sudah ada 1, 2, 3, dan sampai N. Di mana sampel ini nanti ketika sudah didapatkan datanya akan dituliskan ke dalam data X dan data Y. Yang mana data pertama ini ketika sudah didapatkan akan dituliskan menjadi data X1, Y1, data sampel kedua menjadi X2 dan Y2, sampel ketiga X3 dan Y3 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkuadratkan data-data yang telah didapatkan ini, yaitu X dan Y. Data X ini dikuadratkan menjadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan seterusnya. Dan begitu pula dengan data yang Y, ini dikuadratkan menjadi Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, Y3 kuadrat, dan seterusnya. Setelah kita mengkuadratkan ini, kita harus mengkalikan antara data X dan data Y, yaitu X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya. Kemudian, untuk rumus penghitungnya ini adalah Rx Y sama dengan N dikali sigma X dikalikan dengan
Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian dikalikan lagi dengan operasi hitung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi Y dikurangi sigma Y pangkat 2. Yang mana N ini merupakan jumlah sampel untuk uji instrumen dan sigma X ini merupakan jumlah skor pada uji instrumen pertama, sigma Y itu merupakan jumlah skor pada uji instrumen kedua, dan sigma X kuadrat ini merupakan jumlah skor pada uji instrumen yang pertama. Sigma Y kuadrat adalah jumlah skor pada uji instrumen kedua, dan sigma XY ini merupakan jumlah perkalian antara skor pada uji instrumen pertama dan juga instrumen yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode uji reliabilitas yang kedua, yaitu metode bentuk paralel atau parallel forms. Pada metode estimasi bentuk paralel ini menggunakan dua instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen ini dapat dilakukan sekaligus sehingga sampel mengerjakan dua tes secara bersamaan, yaitu instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya. Kesulitan utama dalam metode ini adalah dalam rangka mendapatkan instrumen yang benar-benar paralel secara keseluruhan. Untuk itu, pembuat instrumen ini harus benar-benar teliti dan mengkoreksi satu persatu dari komponen instrumen tersebut supaya keduanya itu sesuai. Cara mudah untuk mengetahui kedua instrumen yang diujikan tersebut paralel adalah dengan melihat distribusi skor tampaknya, di mana rata-rata varians dan korelasi di antara keduanya itu sama besar. Kemudian setelah instrumen itu disusun, maka instrumen tersebut diujikan pada sampel. Hasil dari skor instrumen pertama diberi notasi X, sedangkan hasil skor instrumen paralelnya diberi notasi Y. Kemudian untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen yang diujikan itu adalah dengan menggunakan rumus korelasi product moment atau korelasi Pearson. Untuk penggunaan rumus korelasi Pearson, maka perlu dihitung dulu harga simpangan atau deviasinya dari masing-masing instrumen, kemudian disusun dalam bentuk tabel seperti yang sudah tertera. Kemudian harga-harga jumlah yang didapat dari tabel tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus korelasi Pearson sebagai berikut, yaitu RXY sama dengan jumlah X kali Y dibagi dalam kurung dibagi akar dalam kurung jumlah X kuadrat dikali jumlah Y kuadrat, di mana selisih skor instrumen ke-1 dan rata-ratanya itu adalah X, sedangkan Y itu adalah selisih skor instrumen paralel dan rata-ratanya. Kemudian X kuadrat itu adalah selisih skor instrumen ke-1 dan rata-ratanya dikuadratkan, sedangkan Y kuadrat adalah selisih skor instrumen paralel dan rata-ratanya dikuadratkan. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Metode konsistensi internal atau internal konsistensi. Pada metode ini hanya menggunakan satu instrumen, sehingga untuk pengujiannya juga hanya dilakukan sekali. Pengujian konsistensi internal menghendaki pembelahan instrumen menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berisi butiran dalam jumlah tertentu. Pada pengguna rumus Pernbot, butir dibuat setara sepasang demi sepasang, biasanya dengan memasangkan nomor urut ganjil dan genap. Pasangan ini bisa disebut dengan belah dua atau spill half. Setelah instrumen diujikan pada sampel skor pada nomor ganjil
dikelompokkan. Demikian juga untuk nomor genap dikelompokkan. Hasil skornya disusun dalam tabel untuk dicari korelasi antara kedua belah tersebut. Korelasi yang didapat ini belum merupakan koefisiensi reliabilitas yang sebenarnya. Andai kata skor hasil uji instrumen ganjil dinotasikan X dan skor genap dinotasikan dengan Y, maka kedua skor belahan tersebut dapat dicari korelasinya dengan menggunakan rumus korelasi produk momen atau persen dengan membuat tabel 3. Tabel 3 dapat diperhatikan pada gambar cara untuk menentukan korelasi antara skor belahan ganjil dan genap. Sampel 1, 2, 3, dan N, dan sigma, dan juga X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X dikali Y. Selanjutnya, harga-harga jumlah yang didapat dari tabel di atas kemudian dimasukkan dalam rumus korelasi produk momen sebagai berikut. R, XY sama dengan N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dikurangi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Penjelasannya, N adalah jumlah sampel untuk uji instrumen, sigma X adalah jumlah skor pada uji instrumen pertama, sigma Y adalah jumlah skor pada uji instrumen kedua, sigma X kuadrat adalah jumlah skor kuadrat pada uji instrumen pertama, sigma Y kuadrat adalah jumlah skor kuadrat pada uji instrumen kedua, dan sigma X kali Y adalah jumlah perkalian skor pada uji instrumen pertama dan kedua. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung metode konsistensi internal adalah dengan menentukan koefisien reliabilitas alpha Cronbach. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di video dan di PowerPoint yang sudah kelompok kami buat, di situ terdapat rumus alpha Cronbach yang digunakan untuk menghitung reliabilitas melalui alpha Cronbach tersebut. Dan juga di situ sudah tertera tabel 4 bagaimana cara menulis sampel dan nomor butirnya. Untuk menentukan koefisien reliabilitas alpha Cronbach menggunakan rumus varian sebagai berikut. Dengan SI kuadrat sama dengan varians butir ke I, sigma XI merupakan jumlah butir ke I, sigma XI kuadrat merupakan jumlah butir ke I yang dikuadratkan, ST kuadrat merupakan varian skor total, sigma XT merupakan jumlah skor total, dan sigma XT kuadrat merupakan jumlah skor total yang dikuadratkan. Harga varians butir dan varians total kemudian dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas alpha Cronbach seperti di bawah ini. Alpha sama dengan K per K min 1 dikali dalam kurung 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Alpha yaitu reliabilitas alpha Cronbach, K merupakan jumlah butir atau belahan, sigma SI kuadrat merupakan jumlah varian keseluruhan butir, dan ST kuadrat merupakan varian skor total.